Mas Aldi dan teman-teman dari Jelajah Bhinneka. Nama saya Dedi Purwadi, istri saya Wineng Indah Winarni, itu tandem dalam bekerja memproduksi batik, bikin workshop dan sebagainya. Kami pembatik sekaligus owner, sekaligus semua deh borongan pekerjaan di Batik Jolawe yang kami rintis tahun 2009, tapi mulai pewarna alamnya 2010. Apa sih Pak misi atau harapan Bapak bagi anak-anak muda di sana, di luar sana, biar lebih mencintai batik Indonesia dengan pewarna alami? Satu, ada dua. Ya. Untuk batiknya Ya. itu dari heritage, ya. Jadi karena kita menghargai, mengapresiasi dan juga menjadi konsumen, menjadi pengguna dan menjadi endorser juga untuk batik. Ya, untuk batik sebagai hasil karya seni budaya Indonesia, karena itu sudah UNESCO sudah akuin produk Indonesia, itu penting. Nah, kemudian spesifik dengan batik pewarna alami kita masuknya ke isu lingkungan, itu agar pemakai produsen itu lebih melihat bahwa batik yang diproduksi dengan pewarna alami itu jauh lebih aman, lebih sehat kepada produsennya, kepada lingkungan, kepada konsumen. Karena apa? Kenapa pada konsumen? Ada beberapa hal berkaitan dengan penyakit dermatitis, itu alergi yang ditimbulkan oleh bahan pewarna sintetis yang terhadap kulit, kulit. Pewarna alami tidak, sebagian justru malah dia itu herbal. Di situ seperti Jolawe. Ya, itu dia jamu. Kita pakai pewarna, dan warna dari testimoni orang-orang dari beberapa negara yang kesini, mereka mengatakan itu lebih cocok di badan mereka. Itu dia bisa menyerap dengan baik, kemudian tidak menimbulkan iritasi, tidak menimbulkan stimulus-stimulus yang menimbulkan alergi. Itu masalah itu. Yang ketiga itu berkaitan dengan pewarna alami, sekaligus kalau kita sudah main dengan pewarna alami, kita cenderung untuk tidak eksploitatif terhadap sumbernya, tapi kita menanam. Dengan menanam, kita ambil bahannya, kita menghasilkan oksigen. Itu. Jadi isu lingkungannya akan masuk di situ. Kemudian kalau kita menggunakan bahan limbah, kita meredus limbah yang kita bisa manfaatkan sebagai pewarna organik dari limbah. Di ujungnya kita juga bisa manfaatkan limbah dari limbah yang sifatnya masih tetap organik. Itu di ujung kita bisa manfaatkan untuk pupuk, untuk kompos, untuk media tanam, bahkan untuk produk-produk kerajinan. Seperti itu. Jadi from waste to zero waste itu bisa dilakukan dengan pewarna alami. Dengan sesedikit mungkin limbah. Bagaimanapun limbah tetap ada, tapi ini limbah organik di situ yang bisa ditolerir oleh tubuh kita, perajin, kemudian oleh lingkungan, oleh tanah di situ. Jadi kita buang bekas bilasan itu bisa ditolerir. Tanaman di sekitar tempat Batik Jolawe ini itu sebagian besar disiram oleh limbah-limbah proses batik. Di situ rasa syukur kita kembalikan. Syukur itu kan bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah selesai, tapi manfaatkan itu rezekinya ada di depan. Kita tanam pohon mangga, manfaatkan untuk pewarna daunnya, bukan hanya buahnya. Di situ nanti kalau udah ditebang kulitnya kita bisa pakai untuk pewarna juga. Di situ sisa yang keras-keras untuk kayu bakar, terus begitu. Nanti sisa daun masukkan untuk pupuk, bahkan bisa untuk pupuk tanaman pohon mangga lagi kan. Berputar siklus. Sintetis tidak, dia berhenti. Membangun kesadaran itu bukan kesadaran menjadi pengguna batik dengan pewarna alami semata untuk menghidupkan UKM, tidak, tapi adalah isu itu kita coba mengapresiasi dan berlaku praksisnya untuk menjaga lingkungan, menyehatkan semua melalui produk batik pewarna alami. Dan untuk batik sendiri tradisional, karena banyak yang tradisional di rumah-rumah, persoalannya makin luas. Dengan pengetahuan yang terbatas di situ, pewarna sintetis, mereka tidak tahu cara mengelolanya, cara mengantisipasinya, cara mengatasi limbahnya. Mereka buang begitu aja. Bayangkan
ada berapa di Pulau Jawa kurang lebih 50.000 perajin batik. Perajin ya, belum nanti orang-orang sekitarnya, buruhnya. Yang terdampak itu lebih dari itu. Lingkungannya lebih luas lagi. Ada 10 orang di satu dusun, berarti ada 10 titik sumber pencemar di tanah. Itu membacanya kira-kira seperti itu. Oh, keren banget. Jadi ingat pokoknya pesan Pak Dedi, kalau kita tuh harus menjaga batik, terutama karena itu warisan budaya Warisan kita. sebagai karya. Yang kedua, kenapa kita harus memilih batik dengan pewarna alami? Karena jauh lebih ramah lingkungan dan juga jauh lebih menyehatkan ya Pak, baik itu untuk lingkungan maupun untuk produsen maupun konsumennya. Dan yang ketiga, ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kawan JB, karena kita sedang di sela waktu Bapak memberikan workshop, jadi wawancara kita terbatas, tapi semoga kawan JB nanti bisa lihat juga cuplikan-cuplikan lain tentang proses membatik menggunakan pewarna alami di batik Culawe. Culawe. Ya. Oke, makasih Pak. Baik, sama-sama.